Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok BSD Studio akan menjelaskan tentang perusahaan kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya sendiri Adinda Putri Farasenia dan anggota kelompok saya. Saya Titania Aprilia. Saya Marcelin Zufani Jonathan, Putri Ahwat. Saya Aziza Dea Anastasia. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang profil perusahaan. Di sini nama perusahaan sendiri yaitu BSD Studio dengan jenis usahanya ialah desainer interior. Berada di Jalan Dr. Junjunan 07, Kota Bandung, dengan email bsdstudio.gmail.com, nomor telepon tertera, dan website bsdstudio.com. Misi profil perusahaan kami yaitu bersaing secara sehat dengan kompetitor lain, menjadi perusahaan yang loyalitasnya tinggi, dan juga menjadi perusahaan yang dapat memfasilitasi masyarakat mengeksplorasi ide mereka, sekaligus menjadi platform yang mampu membuka peluang bagi pekerjaan desainer-desainer di luar sana. Lalu sedikit juga tentang BSD Studio ini. BSD berasal dari kalimat Build Story Design yang berarti membuat desain dari sebuah cerita. BSD Studio uh, ingin mewujudkan keinginan klien terhadap desain impian mereka, kemudian menjadi satu kesatuan dengan tema konsep desain yang berbentuk ruang dengan menggunakan filosofi less is more, yang maksudnya itu merujuk kepada pendekatan yang menekankan kesederhanaan, kebersihan, dan ketegasan dalam penggunaan elemen-elemen desain. Lalu di sini juga ada visi kami. Visi kami menjadi perusahaan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan desain dari tahun ke tahun dan menciptakan desain berkelanjutan yang berdampak untuk jangka panjang pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Misi yang kami lakukan untuk mencapai visi tersebut ialah menciptakan desain yang sesuai dengan tren desain masa kini, tetapi tetap mengutamakan fungsionalitasnya. Kedua, mengaplikasikan elemen interior yang ramah terhadap lingkungan agar menjadi desain yang sustainable. Ketiga, menghadirkan desain interior yang berasal dari cerita klien sehingga setiap ruang memiliki identitas yang personal. Yang terakhir yaitu memberikan layanan yang profesional melalui proses komunikasi yang jelas dengan klien dan perhatian penuh terhadap detail. Lalu selanjutnya di sini ada layanan dari BSD Studio. Yang pertama, kami melayani jasa desain interior, merancang tata letak layout dan furnitur, renovasi dan pengembangan ruang, custom furniture design, dan yang terakhir adalah project management. Nah, di sini untuk tim dari BSD Studio, yang pertama ada owner yaitu Marcelin Zavanya Jonathan. Lalu yang kedua di sini ada perancang Azadeh Anastasia yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada administrasi Adinda Putri Farasenia, supervisor Titania Hasna Aprilia, dan yang terakhir ada manajer operasional yaitu Putri Ahwat. Latar belakang dari BSD Studio yaitu rumah tinggal itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai ruang untuk beraktivitas. Nah, karena proyek perancangan rumah tinggal ini bertujuan untuk menciptakan ruang hunian yang mampu mewadahi aktivitas sehari-hari secara optimal dengan tata ruang yang efisien, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan si usernya. Lalu dalam proyek ini BSD Studio menerapkan pendekatan desain berbasis cerita dengan filosofi less is more yang menekankan kesederhanaan bentuk, kebersihan visual, serta ketegasan elemen desain. Setiap ruang dirancang agar memiliki fungsi yang jelas, sirkulasi yang baik, serta penggunaan material dan warna yang mendukung suasana hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Dengan perancangan yang tepat, rumah tinggal diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang yang memiliki identitas dan makna bagi penghuninya.
Di sini ada maksud dan tujuan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan desain interior rumah tinggal ini oleh BSD Studio dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang lengkap, terpadu, guna mendukung perancangan interior rumah tinggal yang fungsional, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Perencanaan ini mencakup aspek tata ruang interior, pemilihan material, sistem pencahayaan, pemilihan furnitur, serta elemen desain lainnya yang menunjang kenyamanan dan kualitas ruang hunian secara optimal. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan interior rumah tinggal yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Dokumen ini diharapkan mampu mendukung terciptanya hunian yang nyaman, efisien, dan memiliki identitas ruang yang selaras dengan karakter serta kebutuhan penghuni. Sehingga rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung kualitas hidup secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada dasar hukum Undang-Undang Bangunan Gedung diterapkan oleh Presiden pada tahun 2002 merupakan acuan bagi para penyelenggaraan pembangunan gedung mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan gedung itu sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal, tidak hanya mengatur tentang proses pembangunan gedung, namun juga mengatur para pihak yang terlibat di dalamnya. UU ini mengatur antara lain tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan dan klasifikasi bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, sampai dengan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan pemerintah ini berisi rincian aturan yang lebih detail mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Terdapat 9 bab dan 120 pasal yang mengatur secara lebih detail pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Undang-Undang Jasa Konstruksi. Peraturan lain yang penting dalam kegiatan pembangunan adalah Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, di mana diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi, diterbitkan pada tahun 1999, terdiri dari 12 bab dan 46 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi antara lain adalah tentang usaha jasa konstruksi, pengikat pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran serta masyarakat, dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang Jasa Konstruksi telah mempunyai peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa konstruksi, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembina jasa konstruksi yang terdiri dari 5 bab dan 16 pasal. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan itu ada feasibility study, perancangan awal tema dan konsep interior, pengembangan desain menjadi gambar teknis, itu seperti pembuatan detail gambar kerja, seperti gambar arsitekturnya itu denah, tampak bangunan, potongan bangunan, dan finishing, gambar struktur, dan gambar MEP, pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB proyek, dan juga laporan akhir proyek desain. Output yang diharapkan itu dokumen perencanaan konsep desain, dokumen gambar teknis detail, 3D visualisasi desain, dokumen instruksi manual untuk pemeliharaan dan operasional bangunan, RAB, dan RKS. Tim pelaksananya itu ada interior designer, project manager, cost estimator, team leader, 3D visualizer, dan drafter MEP. Lalu selanjutnya di sini ada scope of work, yaitu mood board dari rumah tinggal yang kami rancang, yaitu dengan konsep Japan Luxury. Jadi untuk foto-fotonya ini sebagai referensi dari desain yang kita buat, yaitu kamar tidur yang memiliki dipan built-in yang menyatu dengan meja belajarnya dengan sudut melengkung di ujung meja belajarnya. Dan juga untuk
material yang digunakan yaitu seperti lantai vinil, gipsum, WPC, lalu HPL, dan juga menggunakan warna-warna yang alami seperti warna coklat, baik itu coklat tua, coklat muda, warna pink tua, pink muda, dan juga warna hijau. Lalu untuk waktu pelaksanaannya terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan desain dan konsep awal. Untuk total pekerjaannya yaitu sekitar 1 minggu. Lalu selanjutnya pelaksanaan dan konstruksi yaitu berlangsung selama 2 minggu. Dan serah terima yaitu berlangsung selama 1 hari. Jadi untuk total perancangan kamar tidur ini berlangsung selama 3 minggu. Lalu di sini ada penjelasan singkat mengenai rumah tinggal. Jadi menurut WHO itu rumah tinggal itu adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung di mana lingkungan berguna untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosial yang baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Untuk secara fisik, rumah itu adalah suatu bangunan tempat berpulang setelah berpergian, beraktivitas, tempat yang nyaman untuk beristirahat, untuk memulihkan kondisi fisik dan mental yang lelah setelah beraktivitas. Lalu secara psikologisnya, rumah merupakan sebuah tempat untuk tinggal dan melakukan aktivitas dari segi fisik dengan suasana nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi penghuni. Lalu untuk tema dan konsep dari perancangan kita, untuk temanya itu adalah warm contemporary living, dan untuk konsepnya itu adalah menggunakan penggayaan Japandi Luxury dengan konsep penggabungan dari Japandi dan Skandinavian, dan juga adanya elemen kemewahan dari luxury-nya itu sendiri. Dan untuk spesifikasi ruangnya, yaitu kegunaan ruangnya itu kamar tidur anak dengan luas areanya 2,3 kali 4,1 meter dan lokasinya itu ada di klaster Genova, Sumarekon, Bandung. Selanjutnya terdapat denah potongan dan tampak dari perancangan rumah huni. Dapat dilihat di sana terdapat potongan dan tampak dari kamar tidur yang berada di lantai 2. Selanjutnya terdapat RAB dari proyek kamar tidur, yaitu untuk pekerjaan pertama yaitu ada pekerjaan arsitektur dengan subtotal 15.472.254.000 dan untuk pekerjaan kedua yaitu ada pekerjaan lantai dengan total 4.555.540. Untuk pekerjaan ketiga itu ada pekerjaan plafon yaitu dengan total 1.491.687.000. Untuk pekerjaan keempat terdapat pekerjaan finishing dengan total 1.440.585. Total dari pekerjaan arsitektur itu berada di 22.860.046. Untuk pekerjaan kedua yaitu pekerjaan mechanical electrical. Yang pertama ada pekerjaan armatur dengan total 5.920.000. Untuk yang kedua yaitu pekerjaan mechanical electrical. Yang pertama yaitu pekerjaan armatur dengan total 5.920.000. Untuk pekerjaan keduanya pekerjaan tata udara dengan total 750.000. Selanjutnya terdapat kurva S dari pekerjaan kamar tidur. Di sana terdapat gambar yang menunjukkan pekerjaan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.